Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang database MySQL. Jika sebelumnya kita telah memperkenalkan pemrograman yang berjalan di klien, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian kita juga sudah berkenalan dengan PHP, program yang berjalan di server. Kali ini kita akan berkenalan dengan database, yaitu tempat kita menyimpan data-data di sisi server. Pada kesempatan sebelumnya kita telah menginstal WAM yang diantaranya sudah termasuk dengan database MySQL. Maka kemudian kita tinggal melakukan manajemen database-nya. Kita dapat melakukan manajemen database dengan menggunakan PHP MyAdmin, tetapi saya cenderung lebih suka untuk menggunakan SQL Yoke. Teman-teman bisa install untuk SQL Yoke Community. Nah, di sini kita dapat melakukan download. Kemudian setelah instalasi selesai, tampilan SQL Yoke seperti ini. Kemudian dapat dilakukan isian untuk SQL Yoke, itu hostnya apa. Kalau defaultnya adalah localhost, kemudian username-nya root, kemudian passwordnya kalau masih default itu kosong, tapi ini punya saya sudah saya setting. Kemudian portnya defaultnya adalah 3306. Kemudian tinggal kita lakukan tes koneksi. Nah, seperti ini sudah berhasil terkonek. Kemudian tinggal connect saja. Nah, di sisi kiri akan tercantum nama-nama database. Kemudian kita dapat create database. Yang pertama dilakukan adalah create database suffix 1. Create. Nah, di dalam database ini terdapat tabel-tabel di dalamnya. Misalnya saja kita ingin membuat, kalau sebelumnya kita sudah membuat pengenalan PHP untuk aplikasi login, misalnya kita membuat tabel user untuk menyimpan username dan password pengguna. Nah, ini tabelnya dapat kita beri nama user. Kemudian feed-nya misalnya user name dan user password. Misalnya kita langsung buat tabel. Ini saya klik kanan di create tabel. Nah, di sini ada nama tabel, misalnya kita buat user, kemudian user name dan user password. Nah, tapi kita perlu buat satu kolom untuk sebagai user, sebagai primary key-nya. Ini misalnya user ID sebagai ID. Nah, di dalam tabel ini kita menentukan tipe datanya. Misalnya username itu nanti kan isinya string. Maka di sini kita dapat lihat ada beberapa tipe data. Secara sederhana, integer itu untuk angka, binary itu untuk gambar dan seterusnya. Bool ini boolean, yes no, ada date,
tanggal, date time, tanggal, jam, desimal, dan seterusnya. Kemudian untuk username string kita dapat setting dengan varchar. Misalnya kita setting 250 karakter. Kemudian password ini juga karakter. Nah, kemudian yang ID ini kita buat integer. Kemudian dia sebagai primary key. Kemudian dia auto increment. Jadi ini sebagai penanda di database yang user tidak akan melihatnya, tetapi diperlukan di dalam programming yang kita bangun. Kemudian save. Nah, di sini kita memiliki satu tabel user. Nah, datanya kosong. Nah, ini kita bisa isikan di sini. Misalnya yang kemarin adalah tes, passwordnya 1, 2, 3, 4. Nah, password ini untuk amannya ini perlu kita enkripsi. Enkripsi yang umum dipakai adalah MD5. Jadi ini misalnya MD5 1, 2, 3, 4 seperti ini. Kalau kita lihat refresh, nah dia berupa karakter, sehingga dengan demikian admin aplikasi walaupun dia dapat melihat database, tetapi dia tetap nggak bisa melihat passwordnya si user ini apa, karena dia sudah di enkripsi. Ini misalnya yang kedua admin MD5 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, ini dapat kita isi datanya seperti itu, data user. Kita akan berkenalan dengan foreign key. Apa itu foreign key? Jadi ini tadi kita user, kemudian misalkan user ini kita nantinya mempunyai grup-grup. Jadi katakanlah misalnya user passwordnya ini, kemudian dia grupnya adalah misalnya dia bisa mahasiswa atau dosen misalnya. Nah, grouping seperti ini nanti akan menentukan juga menu apa yang bisa diakses atau privilege yang akan dipunyai oleh user. Nah, ini kita bisa melakukan alter atau update seperti ini. Kita dapat menambahkan misalnya user group varchar misalnya. Nah, seperti ini. Misalnya ini grupnya adalah dosen. Kemudian ini dosen. Kemudian nomor 3, ini saya nggak perlu mengisikan user ID karena ini auto increment, jadi akan bertambah satu persatu. Katakanlah ada user lagi, misalnya Sula, dia sebagai misalnya adalah mahasiswa. Nah, kita dapat melihat di sini grup ini ada isian yang sama. Ini dosen, ini juga dosen, ini mahasiswa. Nah, hal seperti ini dapat kita pecah menjadi dua tabel. Jadi kita bikin satu grup lagi, satu tabel lagi untuk menyimpan nama grup. Jadi kita tambahkan
create table, kemudian group, ini group ID dan group name misalnya, integer, primary key, auto increment, ini varchar 250, save. No. Nah, sekarang kita punya dua tabel, ini usernya dan ini grupnya. Nah, untuk menghemat database dan untuk menjaga konsistensi data, maka ini kita pisahkan dosen dan mahasiswa, itu kita simpan di tabel grup. Jadi ini kemudian berisi dosen dan mahasiswa. Kedepannya kita bisa menambahkan lagi, misalnya pegawai dan seterusnya. Nah, sekarang user ini ketika dia dosen, maka dia akan mereferen ke grup. Nah, ini jadi isinya bahwa ini tadi dosen itu dia punya grup ID-nya 1, maka kita bisa isikan di sini 1. Ini 1. Mahasiswa itu grup ID-nya 2, maka kita isikan di sini 2. Nah, ini nama feed-nya bisa kita ubah sekarang. Dia bukan user group lagi, tapi user group ID. Seperti ini. Ini bukan varchar karena dia mereferen ke group ID. Yang kita ingat di tabel group ID bertipe data integer, maka ini mengikuti integer. Lainnya tidak perlu kita isi. Kemudian kita save. Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, sekarang menjadi seperti ini. 1 ini berarti dia akan ke sini dosen. Nah, tapi apa yang terjadi kalau kita isi misalnya di sini 4? Nah, ini 4. Grup ID 4 ada enggak? Enggak ada. Nah, ini berbahaya karena dia user ini mereferen ke grup. Sementara grup ID 4 itu enggak ada di grup. Nah, ini untuk menjaga agar hal seperti ini tidak terjadi, kita perlukan yang namanya foreign key. Nah, ini kita ke grup, kemudian foreign key. Di sini ada foreign key. Nah, di sini ada index, ada foreign key. Index itu apa? Index itu keperluannya adalah untuk salah satunya mempercepat pencarian data. Ini akan terlihat ketika data kita sangat besar. Jadi ketika satu feed itu sudah kita indexing, maka pencariannya akan menjadi jauh lebih cepat daripada tidak dilakukan indeks. Kemudian foreign key, kita coba di sini foreign key fk group, kolomnya itu group ID, itu dia terhubung ke tabel group dengan nama feednya group ID. Kemudian on delete nya no action, jadi kalau nanti grupnya dihapus dia nggak bisa. Ini kemudian save. Nah, setelah kita save, kita kembali ke sini, kita lihat efeknya apa. Kalau kemudian ini saya ganti 4, yang 4 grup ID dengan nilai 4 itu nggak ada di grup, kita coba lihat. Nah, dia akan menolak
dia akan mengeluarkan pesan error. Jadi ini untuk menjaga konsistensi datanya. Ini kita cancel perubahannya. Tetapi ada perlindungan data di sini juga. Misalnya itu data 2 ini dipakai di user, kemudian kita coba hapus. Dia akan menolak untuk dihapus karena dia data 2 ini sudah dipakai. Tapi kalau kita coba hapus yang 3 ini tidak dipakai datanya di tabel user. Nah, ini kita bisa hapus. Nah, inilah secara singkat gambaran dari foreign key, kegunaan foreign key, yaitu untuk menjaga konsistensi data kita.